Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk melakukan pembelajaran ya. Tak lupa, Ibu selalu mengingatkan bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan dan jangan lupa memakai masker jika berada di luar ruangan. Karena sudah kalian ketahui bahwa bumi kita sedang tidak sehat karena adanya virus corona. Nah, sebelum ke pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin sedikit mengulas materi pembelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang permasalahan pokok ekonomi. Nah, berdasarkan teori, permasalahan pokok ekonomi ini bisa dilihat dari masalah pokok ekonomi klasik, lalu yang kedua, masalah pokok ekonomi modern. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem ekonomi dan sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Setelah melakukan pembelajaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan dan memahami pengertian dari sistem ekonomi dan sistem perekonomian di Indonesia. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengukur atau mengorganisasikan segala aktivitas perekonomian dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini sistem adalah suatu cara. Cara apa? Cara untuk mengukur atau mengatur. Nah, apa sih yang diatur? Yang diatur adalah kegiatan ekonomi. Mengapa harus diatur? Karena agar tujuan dari suatu negara dapat tercapai, seperti kemakmuran, keadilan, kesejahteraan, dan lain-lain. Macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Nah, apa itu sistem ekonomi tradisional? Yuk kita lihat. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang masih berpegang pada adat istiadat. Seluruh kegiatannya dipengaruhi oleh norma-norma dan adat istiadat yang berlaku. Nah, sistem ekonomi tradisional ini sudah ada sejak manusia itu sudah bermasyarakat dan melakukan kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Karena pengaruh dari norma-norma adat sangat kuat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Lalu yang kedua, hanya sedikit menggunakan modal. Dan yang ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter atau barang dengan barang. Karena pada saat itu penggunaan uang masih terbatas. Lalu yang keempat, tidak berorientasi pasar. Kegiatan ekonomi tidak berorientasi pasar, tetapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional adalah yang pertama, mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan, sehingga terdapat suatu keselarasan antar individu. Lalu yang kedua, barang dihasilkan untuk kelangsungan hidup masyarakatnya sehingga mengurangi pemborosan. Yang ketiga, ada adat istiadat dan tradisi relatif terjaga. Kekurangan dari sistem ekonomi tradisional itu yang pertama, lebih rentan karena bergantung pada kondisi alam. Lalu yang kedua, standar hidup masyarakatnya relatif rendah. Yang ketiga, teknologi yang digunakan sederhana dan sangat tradisional. Nah, sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat atau perencanaan. Jadi di sini peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-ciri dari sistem ekonomi komando yang pertama, semua alat dikuasai oleh negara. Lalu yang kedua, tenaga kerja ditentukan oleh pemerintah. Jadi di sini rakyat tidak memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaannya. Dan ciri yang ketiga adalah kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Pemerintah membuat rencana pembangunan nasionalnya, sehingga segala keputusan dalam perekonomian berada di tangan pemerintah.
Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi komando. Dilihat dari kelebihannya, yang pertama, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, atau berbagai keburukan ekonomi lainnya. Lalu yang kedua, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan, sehingga pasar barang dalam negeri berjalan dengan lancar. Lalu yang ketiga, jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi ini sudah direncanakan oleh pemerintah. Nah, kekurangan dari sistem ekonomi komando yang pertama, mematikan inisiatif individu untuk maju. Lalu yang kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Dan yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Sistem ekonomi yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar. Nah, sistem ekonomi pasar ini kebalikan dari sistem ekonomi komando. Pada sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta. Kita lihat ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar ini, yang pertama, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Nah, di sini masyarakat diberi kebebasan tanpa batas untuk memiliki sumber-sumber produksi. Lalu yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Lalu yang ketiga, timbul persaingan dalam masyarakat. Nah, sebagai konsekuensi adanya kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi, timbul persaingan dalam mengejar keuntungan. Lalu yang keempat, setiap kegiatan didasarkan atas pencarian keuntungan. Yang kelima, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi pasar. Yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi dalam mengatur kegiatan ekonomi. Lalu yang kedua, setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. Nah, hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian. Lalu yang ketiga, timbulnya persaingan untuk maju. Karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Karena kembali lagi bahwasanya sistem ekonomi pasar ini sifatnya bebas. Kita lihat dari kekurangannya. Kekurangan dari sistem ekonomi pasar yang pertama, sulit melakukan pemerataan pendapatan. Kenapa? Karena persaingan bersifat bebas, pendapatan jatuh kepada pemilik modal atau majikannya. Lalu yang kedua, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja. Yang ketiga, sering munculnya monopoli yang sangat merugikan masyarakat pastinya. Nah, sistem ekonomi yang keempat ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini merupakan suatu gabungan atau campuran dari sistem ekonomi pasar, komando atau terpusat, dan tradisional. Jadi, di dalam sistem ekonomi campuran ini, campur tangan pemerintah dan pihak swasta itu bergabung. Kita lihat di sini ada ciri-ciri dan kelebihan kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran yang pertama, pemerintah dan swasta melakukan kegiatan perekonomian. Lalu yang kedua, tatanan ekonomi merupakan mekanisme pasar. Dan yang ketiga, terjadi persaingan dalam perekonomian. Namun pemerintah tetap melakukan pengawasan karena campuran. Lalu di dalam kelebihannya, ekonomi campuran ini akan menjamin kestabilan ekonomi. Karena naik turunnya harga masih bisa dikendalikan oleh pemerintah. Dan kelebihan yang kedua, terdapat kebebasan berusaha. Lalu yang ketiga, adanya pilihan, ciri, atau prinsip yang dianggap tepat bagi setiap negara. Dilihat dari kekurangannya, hampir tidak ada kekurangan di dalam sistem ekonomi campuran jika pemerintah dan pihak swasta itu seimbang. Namun jika tidak seimbang,
akan terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan sumber produksi yang seharusnya dilakukan oleh swasta. Nah, setelah kita mempelajari dan mengetahui macam-macam dari sistem perekonomian, kita akan belajar sistem perekonomian yang digunakan oleh Indonesia. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Indonesia kita ini menganut sistem perekonomian yang berdasarkan Pancasila. Nah, dalam pelaksanaan ekonomi ini Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, di mana Undang-Undang Dasar tersebut menjelaskan karakteristik perekonomian Indonesia. Nah, terdapat 4 ayat karakteristik perekonomian Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 33. Ayat pertama berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Lalu yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan ayat ketiga berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lalu ayat keempat, perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, dapat disimpulkan, karakteristik dari perekonomian Indonesia ini yaitu melakukan kegiatan ekonomi secara bersama-sama, gotong royong, dan bersifat kekeluargaan demi kemakmuran dan kemajuan ekonomi nasional. Nah, salah satu contoh dari penerapannya ayat 1, diadakannya badan usaha koperasi. Nah, keberadaan koperasi ini dengan salah satu tujuannya yaitu untuk mensejahterakan anggota dan masyarakatnya. Nah, dengan menggunakan perekonomian yang bersifat Pancasila, Indonesia perlu menghindari hal-hal negatif berikut ini. Nah, yang pertama, sistem ekonomi liberal, lalu yang kedua, sistem ekonomi komando, dan yang ketiga, persaingan yang tidak sehat serta monopoli. Baik anak-anak, tentunya kita sudah tahu ya bahwa Indonesia menggunakan sistem ekonomi yang bersifat campuran atau disebut dengan Pancasila. Nah, sistem ini yang mengedepankan peran bersama dari pihak pemerintah dan pihak swasta dalam mengelola perekonomian. Alhamdulillah, Ibu cukupkan pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa untuk belajar lagi. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Jangan lupa belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.